Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam pertemuan yang ketiga kali ini. Masih dalam pendalaman sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban Islam. Yang kita bahas, kalau minggu kemarin kita membahas tentang terpilihnya atau proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah sekarang kita akan bahas tentang proses terpilihnya Umar bin Khattab. Nah, anak sekalian, bagaimana proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab? Kita tentu akan kaji dulu bagaimana biografi Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab, anak-anak sekalian, putra dari Nufail Al-Quraisy dari suku Bani Adi, itu salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar ibn Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Memasuki usia remaja, Umar menggembalakan unta ayahnya, Khattab bin Nufail, di pinggiran kota Mekah. Jadi selain bergulat, berkuda merupakan keahlian Umar yang lainnya. Nah secara fisik anak-anak sekalian, tubuh Umar kekar, kulitnya putih, kemerah-merahan, dan kumisnya lebat. Seperti pemuda pada masa jahiliyah lainnya pada saat itu. Umar akrab dengan minuman keras dan perempuan, karena di masa jahiliyah pada saat itu. Selain itu Umar sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Jadi Umar manusia yang punya komitmen untuk mempertahankan ajaran agama nenek moyangnya sebelum beliau masuk Islam. Nah, anak sekalian, tak akan ia biarkan orang siapapun dia mengusik agama nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam, Umar merupakan seorang yang sangat getol memusuhi Rasulullah. Jadi pada masa awal dakwah Islam di Mekah, bersama Abu Hakam bin Hisam, atau kita kenal Abu Jahal, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin, karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Nah, Umar pernah menghajar seorang budak perempuan, anakku. Karena budak tersebut memeluk Islam. Ia menghajar sampai capek dan bosan sendiri karena terlalu banyak memukul. Tapi sang budak itu akhirnya dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Nah, karena begitu berbahayanya kedua orang tersebut, Umar maksudnya bin Khattab dan Abu Hakam bin Hisam, sehingga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah khusus untuk mendoakan dua orang ini agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Doa Rasulullah itu, Allahumma ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abu Hakam bin Hisam atau Umar bin Khattab. Demikian doa Nabi. Nah, anak-anak sekalian, doa Nabi terkabul ternyata. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, keislaman Umar terbukti membawa kemajuan pesat bagi Islam. Jadi kaum muslimin menjadi berani terang-terangan melakukan salat dan tawaf di Masjidil Haram. Dan Umar juga tidak takut menantang pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, seorang paling membenci Islam pada saat itu. Ia menemui Abu Jahal dan terang-terangan mengaku telah memeluk agama Islam. Karena ketegasannya, itu Umar mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, anak-anakku, ketika Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yasrib, Umar bersama kaum muhajirin lainnya berangkat mendahului Rasulullah dan Abu Bakar. Di kota Madinah, Umar dipersaudarakan dengan Utban bin Malik. Seperti Abu Bakar, Umar juga ikut menggarap tanah subur Madinah untuk ditanami berbagai macam tanaman. Nah, anakku, karena sifatnya yang tegas, tak jarang Umar berdebat dengan Rasulullah. Seperti dalam perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Nanti kita bahas terpisah begitu. Nah, anakku, karena sifatnya yang tegas, tak jarang Umar mendebat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu, sebab ia merasa perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Namun di balik badannya yang kekar dan kuat serta wataknya yang keras dan tegas, Umar menyimpan sifat lembut dan perasa. Jadi kalau kalian jangan menganggap bahwa orang yang pemarah itu kuat, tidak. Kalian harus paham bahwa orang yang pemarah dia sedang menutupi kelemahan dirinya, yaitu sering
cepat nangis begitu. Nah, hatinya mudah tersentuh sampai menangis terharu. Jadi tak jarang para sahabat menyaksikan Umar menangis setelah salat karena teringat dosa-dosanya pada masa jahiliyah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita bahas proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Anak-anakku, pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Sam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh ke Umar bin Khattab. Apa sih pandangannya? Abu Bakar menetapkan, yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Nah, anak-anakku, namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, kecerdasan Abu Bakar nih. Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya kepada Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, lalu Sa'id bin Zaid, dan bertanya juga pada para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Jadi tidak langsung menetapkan begitu. Nah, pada umumnya para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Maka setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Nah, kepada Utsman, Abu Bakar mendiktekan begitu, menyuruh Utsman menulis teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Nah, seperti berikut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, Khalifah penerus kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW saat mengakhiri kehidupannya di dunia dan saat memulai kehidupannya di akhirat. Jadi sebegitu hati-hatinya Umar bin Khattab itu lalu menuliskan apa yang menjadi wasiatnya. Nah, anak-anakku, dalam keadaan dipercayai oleh orang kafir dan ditakuti oleh orang durhaka. Begitu kata Umar, sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian. Bahwasanya ia adalah orang baik dan adil sejauh pengetahuan dan penilaian diriku tentangnya. Nah, bila mana dia kemudian seorang pendurhaka dan zalim, sungguh aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sungguh aku bermaksud baik dan segala sesuatu bergantung pada apa yang dilakukannya. Dan orang-orang zalim kelak akan mengetahui tempat mereka kembali. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijrah itu membaiat Umar sebagai khalifah. Nah, anak-anak sekalian, setelah dibaiat, Umar naik ke mimbar dan berpidato. Makanya kalau dalam musyawarah itu ada iftitah begitu. Ketika menetapkan seseorang menjadi pemimpin, maka dia menyatakan qabul dalam bentuk pidato iftitahnya. Jadi kalau bukan begini kata Umar, kalau bukan karena harapanku untuk menjadi yang terbaik di antara kamu, yang terkuat atas kamu dan yang paling sadar akan apa yang dia cita-citakan, wahai manusia, aku telah ditetapkan berkuasa atas kamu. Namun penting dalam menangani urusanmu. Aku tidak akan menerima amanat darimu. Cukuplah suka dan duka bagi Umar menunggu perhitungan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai zakatmu. Bagaimana aku menariknya darimu? Dan bagaimana aku menyalurkannya dan caraku memerintah kamu? Begitu kata Umar. Bagaimana aku harus memerintah? Hanya Tuhanku yang menjadi penolongku. Karena Umar tidak akan dapat menyadarkan pada kekuasaan atau strategi yang cerdas kecuali jika Tuhan mempercepat rahmat, pertolongan, dan dukungan kepada orang yang didukungnya. Nah, anak-anak sekalian, begitulah pembahasan tentang Umar bin Khattab. Jadi nanti kalian membuat kesimpulan-kesimpulan kecil dalam buku catatan dan kalian silahkan untuk membuat kesimpulan itu. Nah, itulah anak-anak sekalian. Dan minggu depan kita bahas tentang materi yang keempat, yaitu proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun kajiannya juga itu masih banyak, tapi minimal kalian mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami Khalifah Umar bin Khattab. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.